Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah diberkati untuk memberkati. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kebanyakan di antara kita ketika hendak melakukan sesuatu tentu memiliki suatu tujuan. Demikian juga Tuhan menciptakan kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita, sesungguhnya karena Tuhan memiliki tujuan dan rencana yang indah bagi kita. Dan rencana itu adalah supaya kita diberkati. Dan setelah diberkati, kemudian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati dan harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang yang diberkatin Tuhan? Untuk dapat sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati, maka kita harus menjadi berkat. Melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, ada pesan Tuhan yang perlu kita dengar bersama saat ini. Pesan yang pertama adalah kita harus mengerti mengenai pengertian berkat. Ketika kita mendengar kata berkat, maka biasanya yang terbayang adalah berkat-berkat secara materi. Tetapi sesungguhnya berkat itu dapat diartikan secara lebih luas, baik itu kesehatan, rumah tangga, istri, suami, anak-anak, kekuatan dalam hidup, penjagaan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga perlu mengingat bahwa masalah-masalah dalam hidup kita pun adalah berkat. Karena melalui setiap masalah kita diproses, didewasakan, dibentuk oleh Tuhan. Meskipun kita menghadapi masalah-masalah yang nampak buruk, tetapi rencana Allah senantiasa baik bagi kita. Pesan Tuhan yang kedua adalah Allah memiliki rencana dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jelas di sini bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan memiliki sebuah rencana dalam hidup Abraham, dan rencana tersebut pastilah indah di mata Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Meskipun kita tidak dapat memahami sepenuhnya, kita perlu menanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Pesan Tuhan yang ketiga adalah Allah memanggil untuk memberkati hidup Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkatin Tuhan, Allah memanggil kita bukan hanya untuk mengampuni dan memberikan keselamatan, tetapi juga memberkati kehidupan kita. Dalam ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan untuk
untuk memberkati hidup Abraham, mengapa Allah memerintahkannya untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya? Jawabannya adalah sederhana, karena Tuhan mau memurnikan iman Abraham. Dengan Abraham keluar dari lingkungan keluarganya, maka Tuhan dapat dengan mudah membentuk Abraham, dan ia tidak dapat bergantung pada siapapun kecuali kepada Allah sendiri. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Allah ingin memberkati Bapak, Ibu, Saudara, kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus rela meninggalkan apa yang menjadi tempat kita bergantung selama ini. Tujuannya adalah supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Pesan Tuhan yang keempat pagi hari ini adalah tujuan Allah memberkati kita adalah supaya kita menjadi saluran berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 2 dan 3 dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Saudara-saudara terkasih, dalam 2 ayat di atas jelas dinyatakan bahwa tujuan Allah memberkati Abraham adalah menjadikan Abraham saluran berkat bagi banyak orang. Demikian juga ketika Allah memberkati hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tujuannya adalah supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Allah ingin agar melalui kehidupan kita banyak orang menerima berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini kita kembali diingatkan, kita kembali diteguhkan oleh Tuhan. Jangan nikmati berkat yang kau terima dari Allah, tetapi salurkanlah itu kepada orang lain. Karena tujuan Allah memberkati Bapak, Ibu, dan saya adalah supaya kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita lakukan tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Lakukan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, sehingga lewat apa yang kita kerjakan, lewat apa yang menjadi kehidupan kita hari ini, nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Shalom, haleluya, amin.